Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita ketemu lagi di program Menara Doa Online Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah di Palembang. Saya percaya saudara sudah menikmati ya kan tiap malam hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan juga Tuhan sampaikan kepada kita satu pesan-pesan firman, pewahyuan-pewahyuan yang baru buat setiap kita. Nah malam ini saya percaya, saat ini saya percaya setiap kita yang hadir di program Menara Doa Online ini semuanya dilawat Tuhan. Amin. Semuanya dijamah Tuhan. Amin. Semuanya di-charge. Saya bersyukur kepada Tuhan ya dengan kesaksian-saksian di mana bagaimana Allah melawat saudara. Bagaimana Allah mengubahkan saudara-saudara. Saudara bisa melihat bagaimana keajaiban, mujizat, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara. Biarlah hari ini kita akan terus bawa hidup kita, hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saudara, saya ingin usul, kalau bisa ditingkatkan bukan usul tapi nasihat. 1,5 jam saudara ikut program Menara Doa Online. Usahakan tidak ada kegiatan lain. Usahakan. Kalau saya nasihat ini. Kenapa? Supaya saudara tidak kehilangan daripada berkat dari Tuhan. Karena setiap dari mulai awal itu kadang-kadang tuh lawatannya dapat. Saudara, entar mungkin di pertengahan, mungkin di ujung, di akhir, pada selesai saya khotbah, itu bisa kadang turun tuh saudaraku. Yang itu merupakan satu yang mungkin dibutuhkan oleh saudara pada saat ini. Dan itu yang dari Tuhan sendiri. Karena semua ini kita rancang. Kami sebelum program ini kita mau mulai setiap harinya. Kami doa, kami persiapan, kami minta supaya Roh Kudus sendiri yang Maha tahu akan keadaan saudara, membantu kita melayani saudara. Dengan doa-doa, dengan nyanyian-nyanyian, dengan firman-firman. Satu daripada hati kita, satu tujuan kami adalah saya ingin melihat saudara itu diberkati oleh Tuhan. Secara rohani, ya, secara jasmani, secara sosial, secara keuangan. Keempat jenis berkat yang utuh ini datangi saudara. Saudara ikutin program Menara Doa ini. Kerinduan kami itu saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara diubahkan oleh Tuhan. Bahkan saudara bisa jadi berkat buat banyak orang. Saudara silakan saudara kirim linknya ke teman-teman yang lain supaya mereka bisa ikut ini. Mereka tidak kehilangan apa yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Mari saudara kita siapkan hati kita. Mari kita mulai siapkan diri kita. Kita akan masuk dalam hadirat Allah. Oh ya la bakasyala bala 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 bala. Bapa dalam nama Yesus, kami rindu ya Tuhan, Kau lewat siapkan. Kami rindu ya Tuhan, Kau jamah siapkan. Tuhan lihat ya Tuhan setiap kami ya Tuhan yang hadir di program Menara Doa Online ini. Semuanya rindu, semuanya haus, lapar akan Kau.
Tuhan, Kau janji siapa yang haus dan lapar, Engkau akan kenyangkan dengan segala yang baik. Oh, buka suaranya saudara, mulai sembah Dia. Buka suaranya, sembah Yesus. Berdoa, berdoa. Yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Bersyukur pada Yesus. Oh ya lah makasih, ya lah makasih. Oh ya lah makasih. Terus rasakan hadiratnya Yesus. Oh ya lah bala. Kami minta Roh Kudus mengalir. Oh ya lah makasih ke setiap hati kami. Perbaharui lagi ya Tuhan. Kuatkan lagi ya Tuhan. Segarkan lagi ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Beri kami iman untuk percaya. Yes. Percaya akan kebaikan Tuhan. Kami akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Urapi setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap hamba-hambamu yang melayani. Beri urapan yang baru. Amin. Berikan kasih dan belas kasih. Yes. Berikan ketajaman ya Tuhan. Untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak. Untuk doa-doa yang kami harus naikkan. Untuk nyanyian-nyanyian yang harus kami bawakan. Dan juga setiap perkataan firman yang ingin Kau sampaikan. Satu kerinduan kami. Biarlah Tuhan kami mengalami perjumpaan. Amin. Secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Saat ini, malam ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalir. Mari buka suaranya saudara. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalir, oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari dari awal bersama-sama katakan, bagaikan tanah kering. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, oh, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku,
Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus di tengah-tengah kami. Saudara, siapkan hatimu. Masuklah hadirat-Mu ya Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan saudara. Hadirat memenuhiku. Mari katakan, hadirat kudus penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari saudara, buka suaranya. Hadiratmu, tutup matanya, memenuhi. Rasakan hadiratnya saudaraku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak sekali lagi hanya kemuliaan ya Yesus. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari dari awal yang kita katakan, Tuhan hadir. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saudara, Tuhan meminta kita untuk kita mau naikkan ucapan terima kasih. Saya tahu ada banyak di antara saudara yang sudah menikmati banyak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, atau mujizat dari Tuhan selama masa pandemi ini. Mari kita ucapkan terima kasih saudaraku sama Tuhan. Mari kita katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan sudah berikan kami ya Tuhan satu kebaikan-Mu, kemurahan-Mu buat kami. Tuhan sudah sembuhkan sakit penyakit kami. Ucapkan terima kasih saudara.
Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih, katakan. Ucapkan terima kasih untuk kesembuhan. Saudara disembuhkan dari asam lambung, sakit mah. Dalam nama Yesus, terima kasih. Saudara sudah disembuhkan dari kanker, dari COVID-19. Mari ucapkan saudara terima kasih untuk semua sakit penyakit yang Tuhan sudah sembuhkan. Saudara disembuhkan dari stroke, dari sakit jantung, apapun saudara penyakit. Mari buka suaranya, ucapkan terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Saudara yang ditolong Tuhan, saudara melihat bagaimana Allah mencukupi segala kebutuhan hidupmu. Tuhan pelihara hidupmu. Mari ucapkan terima kasih. Sampai hari ini Tuhan pelihara kami. Tuhan, walaupun kami tidak melihat ke depan, belum bisa melihat ya Tuhan ujungnya, tapi kami masih bisa melihat. Sampai hari ini Kau tolong kami. Sampai hari ini Kau sudah tolong kami. Dan kami percaya ya Bapa, pada hari esok pun Engkau tetap Allah yang sama. Engkau Allah yang akan menolong kami. Engkau Allah yang mencukupi segala kebutuhan kami. Tuhan, kami serahkan segala ketakutan kami. Kami bawa setiap kekhawatiran kami. Bapa, dalam nama Yesus, beri ya Tuhan hati yang baru, roh yang baru. Beri ya Tuhan hati yang baru, roh yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur pada Tuhan. Ya, buka suaranya saudara. Terima kasih Tuhan selama masa pandemi ini. Tuhan pelihara kami semuanya sehat. Semuanya dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari buka suaranya. Oh ya la makasih, la balaba. Terima kasih Tuhan. Engkau pelihara kami cukup ya Tuhan. Oh Tuhan, di rumah kami masih ada makanan ya Tuhan. Terima kasih bahkan kami bisa berbagi makanan itu. Oh ya la makasih, la balaba. Terima kasih Yesus. Kami boleh menikmati ya Tuhan firman-Mu. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu lewat program Menara Doa. Tuhan terima kasih. Tuhan beri kami program Menara Doa online, di mana kami bisa kenal Tuhan, kenal hati firman-Mu. Kami boleh masuk hadirat-Mu. Kami bisa rasakan lagi. Kami boleh kembali kepada kasih yang mula-mula. Terima kasih Tuhan. Ucapan terima kasih saudara. Makasih. Makasih Tuhan. Untuk jiwa-jiwa ya Tuhan, yang setia ya Tuhan, hadir tiap malam di program Menara Doa online ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, umat-Mu untuk jemaat-Mu ini. Ya Tuhan, aku berdoa buat mereka. Mereka yang haus, mereka yang lapar ini Tuhan, akan hadirat-Mu, akan firman-Mu. Engkau janji Tuhan, siapa yang lapar dan haus, Tuhan, Kau akan buat kami kenyang dengan segala yang baik. Tuhan, ingat anak-anak-Mu ini. Ingat anak-anak-Mu ini Tuhan. Ingat anak-Mu ini Yesus. Karena kami tahu ketika Kau ingat akan Rahel, Engkau membuka kandungan Rahel. Ketika Kau ingat Hana, Engkau membuka kandungan Hana. Ketika Kau ingat Hizkia, Engkau sembuhkan Hizkia. Dan Kau perpanjang usianya 15 tahun ke depan. Engkau beri keamanan, Kau beri kesejahteraan baginya. Ketika Kau ingat penjahat di sebelahmu Tuhan,
Ampuni dia. Engkau berikan Firdaus, hidup yang kekal. Saat ini Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa Tuhan untuk anak-anakmu ini ya Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anakmu yang hadir di menara doa online ini Tuhan. Ingat mereka ya Tuhan. Ingat mereka ya Bapa. Saudara yang sakit batu ginjal, batu empedu, batu di kandung kemih. Ada batu saudara. Aku berdoa Tuhan. Saudara sepakat dengan saya. Mari saudara semua yang hadir di menara doa ini, saya mau mengajak kita berdoa untuk setiap saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit, batu di empedu, batu di ginjal, batu di kandung kemih. Kami minta Bapa dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, jadi sembuh sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saudara terima kesembuhan ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, katakan ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saudara yang sudah menulis di kolom-kolom komentar tentang penyakitnya, mohon didoakan Pak Sabta ini. Saya tidak bisa membacanya saudara satu persatu saat ini. Tapi saya percaya, saya ingin mengajak semua saudara-saudara yang hadir di program Menara Doa Online ini berdoa untuk saudara-saudara yang sakit. Khusus yang menulis saudara di kolom komentar. Saudara tulis apa yang menjadi pokok doanya. Hari ini kita sepakat berdoa. Saya tidak bisa sebut satu persatu doa itu. Tapi waktu saudara tulis, Tuhan itu naik ke hadapan hadirat Tuhan. Waktu saudara tulis, naik ke hadirat Tuhan. Kita bawa doa ini biar doa ini naik ke hadapan hadirat Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa untuk semua yang sakit, yang sudah menulis di kolom komentar ini. Bapa dalam nama Yesus, Tuhan lihat ya Tuhan. Tuhan yang membaca pokok-pokok doa ini ya Tuhan. Kami tidak tahu ya Tuhan penyakit apa mereka derita. Tapi aku tahu Kau Allah yang mengasihi kami. Kau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu ini. Dan aku percaya ya Bapa, bersama-sama dengan ya Tuhan saudara-saudara yang hadir di menara doa online ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Jadi sembuh sekarang oleh bilur Yesus. Jadi sembuh sekarang
saudara yang mengalami ikatan kuasa gelap, hari ini juga aku berkata lepas, merdeka dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darah Yesus. Iyalah makasih, terima kesembuhannya. Terima kesembuhannya. Yes. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Dalam nama Yesus. Saudara yang mengalami ikatan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Saudara mengalami kesulitan tidur, nyenyak malam hari. Aku berdoa ya Tuhan, buat anakmu ini bisa tenang. Biarlah Engkau hapus kegelisahannya, lenyapkan, ganti dengan ketenangan dan kelegaan. Damai sejahtera-Mu turun. Sehingga ya Tuhan malam ini dan malam-malam selanjutnya, anak-anakmu bisa beristirahat. Karena kami tahu ketika kami bisa istirahat tidur, Engkau memberkati orang yang Kau kasihi pada waktu kami tidur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan. Aku berdoa biar setiap doa yang kami naikkan itu naik ke hadapan hadirat. Setiap nyanyian pujian yang kami bawa kepadamu, semuanya naik ke hadapan hadirat. Amin. Bahkan ya Tuhan, korban-korban persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang mengikuti program Menara Doa Online ini lewat transfer ya Tuhan, biar persembahan ini naik ke hadapan hadirat. Biar Engkau ingat kami ya Tuhan, Engkau ingat siap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ingat ya Bapak, ingat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan, nama-Mu besar dan layak ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan, yang begitu kuat di tengah-tengah kami. Kami percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Karena doa kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu. Semua nyanyian pujian sudah naik ke hadapan hadirat-Mu. Bahkan setiap korban-korban persembahan kami naik ke hadapan hadirat-Mu. Dan Kau ingat akan kami ya Tuhan. Kau ingat akan umat-Mu ini ya Bapak. Kalau Engkau ingat akan kami ya Tuhan, maka kami akan melihat hal-hal yang ajaib itu terjadi dalam hidup kami. Kalau Engkau ingat akan kami, maka Engkau akan limpahkan kepada kami hujan berkat-Mu ya Tuhan. Hujan keselamatan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Terus ya Tuhan, yang ada di rumah-rumah, di ruang-ruang isolasi, Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan selamatkan Indonesia. Indonesia sehat. Indonesia pulih kembali. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Indonesia penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi daripada lautan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu,
untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita Ibu Bapak tentang kunci hidup sukses, ya, yaitu dengan yang ketiga adalah merenungkan firman Tuhan. Saya mau ulang lagi Ibu Bapak yang kasih dalam Kristus, yaitu bahwa sukses itu bukanlah tujuan. Ya, kita bahas sukses itu bukan tujuan, tetapi perjalanan untuk melakukan kehendak Allah. Nah, oleh karena itu kita sudah belajar, saya akan ulang ya tentang definisi daripada sukses. Ya, sukses itu adalah apa sih? Kita menjadi apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, coba saudara ikutin saya dengan bersuara. Yuk sama-sama katakan, sukses itu adalah kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Coba ucapkan. Sukses itu adalah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sukses itu adalah memiliki apa yang Tuhan kehendaki. Jadi saudaraku saya ulang lagi. Jadi kata sukses itu, jangan kita pikir, bukan cuma bicara tentang kekayaan, pangkat, jabatan. Itu adalah saudaraku, adalah akibat daripada sukses. Definisi sukses adalah apa? Melakukan, menjadi, melakukan, dan memiliki apa yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Makanya orang Kristen yang mengerti tentang arti sukses, ya, dia tidak ini bukan tujuan, tapi ini perjalanan melakukan kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya ulang lagi. Sebagaimana kegagalan ada penyebabnya, keberhasilan pun pasti ada penyebabnya. Ya. Kalau kita tahu keberhasilan ada penyebabnya, maka kita harus mencari apa? Penyebab keberhasilan. Kalau kita mau hidup sukses. Nah, Pengkhotbah 10 ayat 10 katakan begini. Jika besi menjadi tumpul, tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Nah, kita sekarang sudah mengerti sekarang. Ya, untuk kita bisa berhasil, ya kan di dalam perjalanan kita melakukan kehendak Tuhan, kita butuh yang namanya hikmat dari Tuhan. Karena hikmat ini yang bisa menuntun kita, ya kan, untuk kita bisa membedakan, saudara, mana kehendak Tuhan, mana bukan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita tahu sekarang penyebab daripada sukses adalah apa? Hikmat Tuhan. Nah, hari ini ya kan kita akan bahas. Kemarin ya kan kita selama 2 hari berturut-turut kita bahas yang pertama adalah nasihat. Ya kan? Kita bisa dapatkan hikmat Tuhan dari nasihat yang berasal dari Tuhan. Ya kan saudara? Yang kedua, kita bisa dapatkan hikmat Tuhan dari mana? Pergaulan. Hubungan. Ya kan? Karena kita tahu kalau kita dapat hikmat, maka kita akan berhasil. Kemarin saya akan garis bawahi itu tentang, saya tutup dengan kisah siapa? Yesus. Yesus adalah manusia yang berhasil. Katakan amin. Tuhan Yesus punya misi ke dunia. Yaitu apa saudaraku? Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu misinya. Saya ini kan lagi tentang Bapa nih, Allah Bapa. Allah Bapa itu dia mengirim anaknya Yesus. Karena Bapa ingin membentuk satu keluarga rohani. Katakan amin. Ya kan, keluarga rohani. Nah, dia berhasil gak Yesus? Berhasil. Bagaimana caranya Yesus berhasil? Yesus, saudara, hidup berdasarkan apa? Nasihat dari Bapa. Apa yang Bapa katakan, ya kan, itulah yang Yesus lakukan. Kita lihat lagi, Yesus bisa berhasil bukan cuma dari nasihat,
Tapi Yesus menggunakan hubungan untuk membuat daripada misinya berhasil. Yang mengerti katakan amin. Kita bisa belajar bagaimana Yesus tuh berhubungan dengan Pilatus, pemimpin-pemimpin agama, para sahabat-sahabatnya, para teman-temannya, orang banyak. Semuanya bagaimana itu keren banget saudara. Sampai terakhirnya saudaraku, dia bisa membedakan mana orang banyak, mana teman, mana sahabat. Ketika sahabatnya gagal dan jatuh, dia tidak buang sahabatnya itu. Karena dia tahu seorang sahabat inilah, ya kan, dengan membangun hubungan dengan seorang sahabat, maka misi dia akan berhasil. Dan terbukti saudara, lewat sahabat yang bernama siapa? Petrus. Yang gagal membangun hubungan, tapi dia pulihkan dan dia percayakan saudaraku. Akhirnya Petrus sebagai seorang murid yang sangat berhasil. Ya kan, yang membuat misi Yesus menjadi berhasil. 3.000 orang bisa bertobat, 5.000 orang, seluruh Yerusalem itu bisa kenal, bisa tahu tentang keselamatan dalam Yesus. Itu ya kan karena siapa? Peran daripada Rasul Petrus. Nah, hari ini saudaraku, kita bahas lagi. Bagaimana kita bisa sukses dari hikmat. Hikmat dari mana? Yang ketiga, dari merenungkan firman Tuhan. Ini ayat, ini hal yang luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 1 ayat 2-3. Kita akan baca sama-sama saudara. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa tuh? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi hari ini kita akan bahas 2 ayat ini saudaraku. Dari 2 ayat ini kita tentang merenungkan, maka akan keluar hikmat. Dari hikmat yang kita punya, saudara, kita percaya dari hikmat inilah kita akan bisa ya kan melakukan apa yang tepat, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi saudaraku yang seperti Yesus, saya berpikir bahwa memang nih merenungkan firman Tuhan adalah sesuatu yang penting dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Merenungkan firman Tuhan adalah sesuatu yang penting dalam perjalanan kita sebagai orang percaya. Saya lihat gini saudara, adanya ketimpangan di mana begitu banyak orang percaya, namun mereka ini tidak kaya. Tidak kaya. Saya bilang tidak kaya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Mereka tidak kaya dengan firman Tuhan. Penyebabnya itu apa? Karena orang Kristen kebanyakan tidak terbiasa merenungkan firman Tuhan. Kelihatan saudaraku, kalau nanti saya mau kasih tahu ya. Kalau orang tuh suka merenungkan firman, apa manfaatnya? Hikmat dalam bentuk apa yang buatnya? Jadi di masa-masa pandemi ini saudara, masa-masa kesusahan, itu kelihatan orang-orang yang suka merenungkan firman. Sama orang-orang yang tidak suka merenungkan firman Tuhan. Kelihatan saudara, itu benar-benar pembedaannya. Nah yang jadi masalah gini, kenapa kok sedikit orang Kristen yang suka, dia bisa baca Alkitab, tapi belum tentu dia merenungkan firman. Saudaraku, nanti saya akan jelasin. Karena untuk menjadi seorang yang bisa merenungkan firman, itu ayat 2, saudara lihat sini. Ya kan, dikatakan apa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Ternyata untuk bisa merenungkan firman Tuhan, itu dibutuhkan kenyataan bahwa kita harus apa? Mempunyai apa? Kesukaan merenungkan firman. Ya. Orang tuh gak bisa dipaksa untuk merenung firman. Orang cuma yang bisa dipaksa untuk baca firman. Baca. Tapi untuk sampai renung, saudara gak bisa. Ya kan? Gak bisa dipaksa sampai dia memiliki kesukaan. Sebab kalau dipaksa untuk merenung firman, itu cuma sebentar aja. Ya kan? Hari ini dilakukan, besok dia lupa. Saudaraku,
Jadi perenungan firman itu apa? Merenungkan firman. Itu perenungan firman adalah firman, pemikiran yang diarahkan kepada perkataan firman Tuhan. Saya mau tanya, saudara pernah gak merenung? Setiap orang pasti pernah merenung lah. Betul gak? Kayak di masa-masa pandemik gini. Saya merenung kan. Merenung. Ada yang merenungnya apa? Renungannya gimana? Positif atau negatif? Ada orang yang renungannya tuh ke belakang. Kenapa lah saya harus lakukan yang seperti itu? Kenapa saya ambil keputusan seperti itu? Seandainya saya gak ambil keputusan itu, gak buat itu, saya mungkin gak begini. Itu yang masa lalu yang negatif nih, renung dia. Jadi pemikiran yang diarahkan ke satu titik. Terus menerus dia pikirkan, saudara, lalu dia ucapkan dalam batin dia. Terus sampai akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadar. Tapi ada juga bisa kita merenungkan yang ke depan. Ini bagus. Nanti saya mau kasih contoh aja supaya apa tuh merenungkan firman. Contohnya, siapa yang pernah menikah? Pada waktu saudara pernah menikah, waktu saudara merencanakan pernikahan, saudara pasti duduk merenung. Renungannya apa? Tanggal berapa? Hari apa? Bulan apa? Tahun berapa? Tempatnya di mana? Acaranya gimana? Undangannya gimana? Ibadah pemberkatannya gimana? Pakaiannya gimana? Suasana di gereja gimana? Suasana di tempat pesta gimana? Lalu siapa yang jadi panitia? Saudara terus undangan siapa namanya? Saudara renung. Oh iya. Terus udah gitu pikir lagi. Diomongin lagi nanti sama pasangan. Dipikir lagi, diomongin lagi, dipikir lagi, diomongin terus. Sampai terus. Kayaknya udah mantap di sini. Itu namanya merenungkan. Ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita ini seperti sedang mendownload gitu saudara. Pengetahuan, pengertian, pewahyuan, hikmat Allah. Kita download ke dalam pemikiran kita. Karena pemikiran kita ini dipenuhi firman, kebenaran. Jadi kalau kita gemar, saya pakai kata gemar ya. Jika kita gemar merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu akan terprogram masuk ke dalam benak pikiran kita. Sehingga dari diri kita akan keluar apa? Selalu keluar apa? Kebenaran. Dan sesuatu yang benar. Dulu tuh kalau kita ngomong tuh kadang-kadang kan bisa ngomong yang gak benar. Gak benar tuh bisa gak sesuai fakta lah. Ya saudara, bisa dilebihkan, bisa dikurangkan. Bisa gak ada, kita bilang ada. Tapi kalau kita suka merenung firman, itu tiba-tiba kok kita bisa berkata yang benar ya. Kok kita bisa berpikir yang benar ya. Kok kita bisa berbuat yang benar ya. Dulu mau ngomong benar aja gak berani. Harus bohong. Jadi merenung firman itu, jadi pemikirannya diarahkan ke satu titik. Satu ayat gitu saudaraku. Nah, saya mau kasih tahu. Kalau kita selalu mikir firman, satu ayat aja. Nanti saya akan prakteknya itu gimana. Saya mau jelasin dulu tentang hikmat Allah itu muncul. Saudaraku, yang akan membuat saudara akan berhasil. Yang membuat saudara akan melihat keajaiban terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan punya iman yang makin kuat. Saudara punya pengharapan yang makin besar pada Tuhan. Saudara percaya akan kasih Allah yang kekal. Yang gak bisa kurang, gak bisa makin besar. Kasih Allah itu tetap sama kita. Gak tergantung prestasi kita atau perbuatan kita. Itu kalau saudara suka merenung firman. Saya kasih contoh dikit lagi nih. Allah adalah kasih. Coba direnungin. Allah adalah kasih. Apa yang kita tahu tentang Allah? Kita pikirin. Adalah ya adalah. Kasih. Kau pikir kasih. Oh. Jadi kalau saya punya kasih. Artinya saya punya Allah. Ada kasih. Ada Allah. Ada Allah. Ada kasih.
kasih, kalau ada kasih, kenapa kok lenyapin ketakutan? Ya karena Allah Maha kuasa, maha besar, maha pintar, maha punya segalanya. Kalau ada Dia, ada kasih, tidak takut, ada kasih, ada kekuatan, ada kasih, ada kesegaran, ada keberanian. Nah ini cara merenungkan. Terus, lalu setelah kita pikir lagi, kita mulai ucapkan lagi. Lalu kita mulai doakan lagi. Kayak semacam kita mulai memprogram ulang tuh. Jadi hasilnya apa? Hasil merenungkan firman. Kalau kita renungkan firman, ini cuma satu kata itu. Hasilnya apa saudara? Segala pemikiran yang tidak benar, yang datang melalui usulan, nasihat, perkataan, akan mudah terdeteksi. Dan kita bisa dengan cepat apa? Menolak. Katakan amin. Gak gampang-gampang kita iya. Sekalipun dia mungkin orang yang lebih tua. Dia lebih kaya. Jabatan lebih tinggi. Tidak semua usulan nasihat. Jadi saudara, kalau kita suka merenungkan firman, saudaraku, karena firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau saudara dan saya punya firman, saudara punya Allah. Katakan amin. Wah ini dahsyat ini. Jadi Allah yang di mana maksudnya di sini? Ya firman. Dalam bentuk firman. Siapa namanya? Firman itu jadi manusia. Namanya siapa? Yesus. Yohanes 1 ayat 12, ayat 14. Saudaraku, ada lagi Yesus berkata, perkataan-perkataanku, aku firman, perkataanku adalah roh dan hidup. Jadi kalau kita punya firman, ada roh Allah, roh kehidupan. Katakan amin saudara, setiap perkataan yang mematikan, yang melemahkan, usulan-usulan, nasihat, perkataan yang melemahkan, yang bukan dari Allah, bukan benar, tidak benar, bukan kebenaran, itu dengan mudah terdeteksi. Ini bukan dari Tuhan. Saya mau kasih tahu begini saudaraku. Kenapa orang bisa mengambil nasihat yang salah? Kenapa orang tidak menyaring lebih dahulu? Karena dia belum memprogram kebenaran firman Tuhan ke dalam apa? Pemikiran dan hatinya. Sehingga apa saja bisa masuk dalam hidup dia. Saudara, orang Kristen ngomong, kalau gak sembuh-sembuh pergi aja ke dukun. Minta air itu sembuh tuh. Gitu. Ya kita harus hormatin orang tua lah, walaupun dia udah mati, masa gak mau. Pergilah ke kuburan, bawa babi. Bawa babi, dia lapar tuh, udah lama tuh gak makan babi dia. Nah, itu kan maksudnya kayak gitu. Oh gitu ya. Terus kamu tahu gak? Itu kamu punya om. Itu kesurupan mamamu. Suara mamamu percis, benar om kamu tuh laki-laki. Suara perempuan, suara mamamu. Kau tahu mamamu ngomong apa? Sudah lama kau udah ke kuburan. Sudah kangen mamamu tuh. Kalau kita punya firman, perkataan itu kita bisa deteksi. Ini bukan mamaku. Karena Alkitab bilang, orang yang sudah mati tidak bisa berhubungan lagi dengan orang yang hidup. Dan Alkitab kata kalau kita tahu kebenaran, ya kan kita tidak boleh berhubungan dengan arwah. Kalau kita tahu firman, bahwa Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam nama Yesus. Kita tahu ayat itu. Kita tenang gitu loh. Bagian kita tuh apa? Pelihara damai sejahtera, kerja. Alkitab katakan, kalau ada damai sejahtera, apa yang kita kerjakan, Tuhan akan melakukannya. Cukup kebutuhan kita. Kalau kita ada damai sejahtera, kita gak kerja, Tuhan bisa ikut bekerja gak? Gak bisa.
Cukup enggak? Enggak bisa, Tuhan enggak bisa cukupin itu. Allah mencukupi segala kebutuhan kita kalau kita mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena sukses bicara tentang apa? Perjalanan melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita berjalan untuk melakukan kehendak Allah, Dia pasti mencukupi segala kebutuhan kita. Itu renungan kita. Jadi ketika ada serangan dalam pikiran, kena PHK. Serangan dalam pikiran, toko sepi. Serangan dalam pikiran, kena sakit, tidak bisa kerja. Kedepannya gimana? Saudara sudah tahu. Karena ada renungan-renungan firman yang berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Ketika saudara dapat itu, saudara mulai pikirkan itu. Saudara mulai perkatakan itu. Saudara mulai doakan itu. Dan saudara mulai bertindak. Saya percaya orang Kristen bicara tentang apa? Hidup di dalam apa? Iman. Percaya. So akan lihat bagaimana keajaiban Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi hasil merenungkan firman. Segala pemikiran yang tidak benar. Perkataan yang tidak benar. Hasil dari pemikiran tidak benar. Yang datang melalui apa? Usulan, nasihat, perkataan. Mudah terdeteksi. Gak mungkin kita diombang-ambing. Ini ngomong ini. Yang benar dibilang sesat. Yang sesat dibilang benar. Kita gak terkecoh. Orang bilang sesat ini. Bahasa roh sesat. Ya kan gitu kan. Ya kita gak terkecoh. Kalau kita sudah ngerti. Saudara sebanyak belajar tentang yang benar. Renung firman ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jadi itu kita jangan sibuk ya saudara. Saran saya gini. Kita jadi orang Kristen. Saya udah punya pengalaman nih. Jangan sibuk mencari hal-hal yang palsu. Hal-hal yang tidak benar. Hal-hal yang negatif. Tentang setan, tentang apa, segala yang sesat-sesat. Belajar ajaran sesatnya gitu. Enggak, kalau pendapat saya enggak perlu. Belajar aja kebenaran firman Tuhan yang murni. Nanti kalau datang sesuatu yang sesat, yang tidak benar, itu dengan mudah kita deteksi. Contoh, saudara tahu kan Bank Indonesia, setiap kali Bank Indonesia mengeluarkan uang kertas baru, itu dia biasanya bikin iklan. Ya kan? Dia ajarkan pengetahuan tentang uang baru. Bagaimana caranya ngajarkan? Dipegang, diraba, diterawang. Jadi kita diajar untuk mendeteksi uang asli. Cara mendeteksi uang asli adalah dipegang, diraba, diterawang. Jadi Bank Indonesia tidak mengajarkan kita tentang uang palsu. Bank Indonesia cuma mengajarkan kita untuk mengenali apa? Uang asli. Ibu bapak bisa mengerti ini. Kalau kita mengetahui apa yang benar, maka kita dengan mudah bisa mendeteksi dan menolak apa yang palsu. Saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita memprogram kebenaran firman ke dalam hidup kita. Siapa yang suka kasih sesuatu yang palsu? Sesuatu yang menyesatkan. Siapa namanya? Iblis. Lewat apa? Pemikiran-pemikiran. Renungan-renungan pribadi kita lagi diam. Kadang-kadang dalam satu komunitas, makanya kita mulai dengan apa? Nasihat, komunitas sepergaulan, itu sangat penting. Karena dari situ juga musuh yang namanya iblis bisa masuk. Nasihat yang salah, pergaulan yang salah, mengakibatkan renungan yang salah. Lalu dapatnya apa saudara? Pemikiran yang salah, jalan yang salah. Saat kita merenungkan firman Tuhan, kita nih sedang menyimpan apa?
firman dalam roh kita, hati kita. Di mana ada firman Tuhan, di sana ada Tuhan. Saya ulangi lagi. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Katakan amin. Yusuf seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kita sudah belajar, sudah tahu bahwa sejak Yusuf dapat mimpi, kehidupannya apa saudara? Turun ke bawah. Sepertinya turun ke bawah. Tetapi walaupun turun ke bawah, Alkitab bilang apa saja yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Kenapa? Ada pernyataannya, ya kan? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Bagaimana kita tahu Tuhan menyertai Yusuf? Tandanya apa saudara? Yusuf disertai Tuhan karena Yusuf menyimpan apa? Firman Tuhan. Saudara mau mengalami yang namanya Allah Immanuel, Allah yang beserta kita, yang membuat kita gak gelisah, yang membuat kita tidak gentar dan takut, tapi penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Caranya gimana? Ya firman. Firman kita renungkan, baca. Saudara baca firman, pikirkan firman, deklarasikan firman. Saudaraku, Daud. Nah, saya mau kasih tahu lagi tentang Daud nih. Contohnya 2 saja, banyak sih sebenarnya. Daud berhasil dalam segala pekerjaannya. Daud berhasil karena apa? Tuhan menyertainya. 1 Samuel 18 ayat 14 katakan. Daud disertai Tuhan karena Daud apa? Menyimpan firman di dalam, untuk bisa firman bisa tersimpan di hati kita. Saudara tahu nggak apa? Kita harus apa? Merenungkan firman. Katakan amin. Ini bukan sombong saudara, ini bukan sombong. Ya, bukan sombong. Daud tuh tulis ini, bukan dia mau ngomong sombong. Di dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Saudara, Daud bilang apa? Aku tuh lebih bijaksana dari musuh-musuhku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Kenapa? Karena aku merenungkan firman Tuhan. Mungkin saudara masih muda usianya. Tapi kalau saudara seperti Daud, suka merenungkan firman, suka memikirkan firman, saudara akan lebih bijaksana dari musuh-musuh saudara. Siapa yang menjadi musuh saudara sekarang? Penyakit kah? Masalah keuangan kah? Pekerjaan kah? Di dalam keluarga kah? Itu musuh kita. Saudara menghadapi orang-orang yang sulit, yang terus menerus membuat saudara jadi susah hati. Dengar baik, saudara akan jadi orang bijaksana. Bijaksana itu apa? Kalau kita lebih bijaksana dari musuh kita, kita keluar sebagai apa? Pemenang. Katakan amin. Kalau kita lebih berakal budi daripada pengajar kita, dia yang sebenarnya jadi murid kita. Katakan amin saudara. Anak-anak kuliah, anak-anak sekolah, kalau kamu suka renung firman, suka mikirkan firman, gurunya, dosennya bisa ngomong gini, kamu udah bisa lihat. Lebih berakal budi. Makanya Daud bilang, karena aku suka merenungkan firman, aku tuh lebih ngerti dari siapa? Orang-orang tua. Memang kembali kata ada pada Edwin Louis Cole bilang, tua itu masalah umur, tapi masalah kedewasaan itu masalah apa? Tanggung jawab. Orang tua banyak yang gak mau tanggung jawab, ya karena umurnya panjang. Umur kan masalah angka. Nah itu dia bilang, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Kenapa? Karena aku merenungkan firman. Di mana ada firman, di situ ada roh Allah. Di mana ada roh Allah, di situ pasti ada apa saudara? Kemerdekaan. Ya, di situ akan ada hikmat Allah. Nah itu penting saudara, kita bisa pelajari tiap hari. Saya ingin ajak saudara. Ku yakin saat kau berfirman, ku
saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Boleh gak saudara kita lihat lagi ayatnya nih, Mazmur 119. Ya, ayat 97 yang Daud katakan gini. Betapa, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Betapa ku cintai apa? Taurat-Mu. Aku merenungkannya apa? Pagi hari saja atau sepanjang hari? Sepanjang hari. Jadi rupanya saudara kita bisa merenungkan firman sepanjang hari. Jadi untuk merenung, membaca mungkin di pagi aja. Tapi untuk merenung itu bisa sepanjang hari. Apa dampak daripada merenung firman sepanjang hari? Daud saksikan, perintah-Mu membuat aku apa? Lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Karena dia tahu, setiap kali dia mau berperang, dia berdoa, dia minta nasihat Tuhan. Ketika dia dapatkan nasihat berupa perintah, maka perintah itulah yang menjadi pedoman tuntunan buat Daud. Sehingga kita udah tahu, kalau kita punya nasihat dari Tuhan, maka kita dituntun oleh Tuhan. Kalau kita dituntun oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita ke dalam apa? Kemuliaan, kemenangan. Katakan amin saudara. Makanya Daud bilang, saudaraku, aku bisa lebih bijaksana daripada musuh karena aku dapat perintah dari Tuhan. Aku dapat nasihat dari Tuhan yang menyebabkan aku bisa menang atas musuh-musuhku. Dan kemenanganku atas musuh menyebabkan aku jadi diangkat dalam kemuliaan, dihormati oleh banyak orang karena aku menang. Saya bisa dapat di sini, katakan amin saudara, ya kan? Ayat 99 katakan, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ada padaku. Wah, ini perintahnya kan dia kan gitu. Lawan orang Filistin, dia tanya, Tuhan, waktu habis dia ditabiskan jadi raja Yehuda kan, orang Syria mau nyerang dia kan. Dia doa, Tuhan, apakah saya harus pergi berperang? Iya pergi. Hadapi orang Filistin. Maksud hadapi itu face to face. Wah dihadapin. Perang. Takluk kalah orang Filistin. Kalah. Gak lama kemudian orang Filistin nyerang lagi. Kan musuhnya sama. Belum lama perang menang. Kalau kita, mungkin kita udah sombong. Gak usah tanya Tuhan. Ya kemarin kita udah musuhnya sama kok. Dia sudah kita kalahkan. Sekarang dia ngajakin lagi berkelahi sama kita. Ya pasti kita dengan mudah bisa kalahkan. Tapi Daud ini orang rendah hati. Orang yang rendah hati tidak mengandalkan pengalaman dan kepintarannya sendiri. Kadang tuh kita pertama kita tanya Tuhan. Dan kita sukses dalam apa? Bisnis kah? Pelayanan kah? Setelah itu kita punya tantangan yang sama kira-kira. Filistin yang sama. Kita pakai pengalaman yang lama. Kita gak doa, gak tanya Tuhan. Gak minta nasihat sama Tuhan. Itu yang menyebabkan kita mengalami banyak luka. Banyak kegagalan. Daud tanya lagi sama Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya. Apakah aku harus pergi berperang lawan orang Filistin? Tuhan bilang pergi. Tapi kamu harus strateginya bukan face to face. Kamu harus memutar. Strateginya beda. Musuhnya sama. Dan sudah pernah menang. Tapi strateginya harus beda. Itu Tuhan. Maka dia bilang, saudara, aku bisa lebih bijaksana
daripada musuhku. Kenapa? Karena saudara, firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku. Karena apa? Dia dapatnya pewahyuan. Saudara mungkin bukan seorang, ya kan, cuma S1 teologi. Tapi saudara, seorang yang suka merenung firman. Mau minta dipenuhi Roh Kudus. Saudara punya pengertian firman itu beda dengan orang yang mungkin, ya kan, pengajar-pengajar yang sudah gelarnya doktor. Saya mau kasih tahu kepada saudara sangat seperti, aku lebih berakal budi pada pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang apa? Perintah. Dia punya value. Pegang titatornya dia punya value. Artinya apa saudara gini? Dia tuh pegang integritas karakter. Ya mungkin value itu petita itu apa ini di Tuhan. Jadi dia lebih mengerti. Jadi kalau kita merenung firman sepanjang hari, bukan hanya Tuhan menyertai kita saudara. Tetapi Tuhan menjadi satu dengan kita melalui apa? Pemikiran. Ini luar biasa saudaraku. Kalau Tuhan jadi satu dengan pemikiran kita, saudaraku, ya kan? Di sini artinya apa? Kita tinggal di dalam Kristus. Dan apa saudaraku? Kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Dampaknya apa saudara? Yohanes 15 ayat 7. Mintalah apa saja yang dikehendaki dan kamu akan. Kalau orang suka merenung firman, makanya doanya saudara. Saya melihat doa orang yang suka merenungkan firman, penuh firman, doanya itu adalah doa yang menurut kehendak Allah. Dan biasanya doanya dia, karena dia satu pemikiran dengan Allah. Pemikiran dengan Allah. Saudara, bukan cuma Allah, satu pemikiran dengan Allah. Maka jadi pikiran Allah itu jadi pikiran dia. Ucapan dia itu jadi ucapan Allah. Ucapan Allah jadi ucapan dia. Maka sejak kita ini dikasih tugas untuk program Menara Doa. Saya tuh ngerasa ya saudaraku ya. Ya kan kita harus renung ini firman jadi sepanjang hari ya kita nih. Renungnya mikirin firman, mikirin khotbah, ya kan, diolah pagi, renung pagi, dapat pagi, dipikirin sepanjang hari, nanti sore malam 18.45 dibagikan. Itu kan jadi mikir, habis khotbah, mikirin lagi besok khotbah apa lagi gitu, saudaraku. Terus lama-lama saudara, apa yang terjadi? Ketika ada di Menara Doa, itu gampang banget pemikirannya Tuhan. Saya tangkap tuh, sinyalnya gampang dek gitu loh. Kamu doa deh untuk tadi. Yang sakit batu ginjal, batu empedu, batu kandung kemih. Kalau Tuhan suruh saya doa, pasti Tuhan mau sembuhkan saudara yang sedang sakit itu. Seperti beberapa waktu yang lalu, ketika Tuhan kasih pemikirannya kepada saya gampang dapat. Doakan untuk yang sakit lambung, asam lambungnya naik. Apa yang terjadi saudaraku? Saya dapat kesaksian banyak. Yang sakit asam lambung sembuh. Tiba-tiba Tuhan kasih pemikiran di hati saya. Ya kan? Pemikirannya itu apa? Kamu doa untuk mereka yang terikat dengan kuasa gelap. Yang pernah berhubungan dengan orang-orang. Dengan arwah-arwah. Dan lain sebagainya. Yang punya jimat. Yang pernah minum indah dan lain sebagainya. Doakan. Selesai doa malamnya saudara tadi. Saya dapetin satu kesaksian-saksian. Cerita-cerita. Bahwa apa saudara? Pak, saya ngalami kelepasan. Saya gini, lepas segala macam. Saya mau beritahu kepada saudaraku. Memang itu luar biasa. Saya ringkas aja gini dah. Ya, apa kata firman tentang manfaat merenungkan firman? Saya akan tutup dengan ini saudara. Manfaat dan berkat dari merenungkan firman. Kita lihat dari Mazmur 1 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Ia seperti manfaatnya apa? Seperti apa?
pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Saya mau jelaskan lagi tentang arti merenungkan. Lalu manfaatnya itu apa? Secara di Alkitab ini. Bahasa Ibrani dari kata merenungkan firman adalah haga. Katakan sama-sama dengan saya, haga. Tulisannya H-A-G-A. Mengandung 4 tahapan. Haga itu 4, saudara. Merenungkan itu artinya 4, saudara. Pertama yaitu merenungkan atau haga itu adalah apa? Memikirkan firman. Katakan sama dengan saya, memikirkan firman. Itu haga, memikirkan firman. Dia pikirin tuh firman. Yang kedua, membicarakan firman. Katakan membicarakan firman. Dibicarakan firman. Yang ketiga apa? Mendeklarasikan firman. Katakan mendeklarasikan firman. Mendeklarasikan. Yang keempat apa? Menyanyikan firman. Katakan amin. Nah, saudara, makanya kenapa kok saya sangat menganjurkan, menasehati saudara untuk mencatat ya saudara. Beda loh mengetik sama mencatat pakai tangan, saudaraku. Itu ada, kalau saudara belajar teori psikologinya itu beda. Itu kalau ditulis itu langsung leket ke sini. Kecimpen di sini. Tulis, belajar tulis. Sekarang kita udah banyak kurang nulis, banyak yang ngetik. Oke, gak apa-apa, ketik juga gak apa-apa, itu bagus. Tujuannya tuh apa saudaraku? Nah ini, proses merenungkan. Ya, saya ngucap syukur, ya kan? Istri saya, ya kan tiap hari kalau baca Alkitab, itu dia tulis pakai tangan. Lalu lihat anak, ya kan anak-anak. Kalau kamu baca firman, ya suruh tuh yang ada di rumah nih kan, si Joel, baca 1 hari 5 pasal saya bilang. Ya kan terus maminya bilang, kamu buat buku, kamu catat apa yang kamu dapetin dari firman itu. Harus tulis. Tadinya kan pakai handphone gitu kan. Gak bisa, harus tulis. Karena ini proses merenungkan tuh seperti itu saudara, memikirkan. Waktu nulis kan ada otak kita jalan, mikir. Lalu kita mulai diskusikan lagi ayat itu. Lalu kita mulai deklarasikan. Lalu kita nyanyikan. Contohnya ayat apa saudara? Ya kan? Allahku sanggup mencukupi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaan. Coba saudara mulai pikirkan. Allahku kan mencukupi segala kebutuhanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Saya pikirkan, oh Allahku sanggup mencukupi, dia sanggup cukupi. Saudara mulai pikirkan, pikiran terus dipikirkan, lalu dibicarakan sama istri. Alkitab ini katakan Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhan kita, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Kebutuhan loh bukan keinginan. Kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan kebutuhan untuk melakukan kejahatan. Allah akan cukupi segala kebutuhan kita untuk melakukan kehendaknya. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Sepanjang kita hidup dalam kehendak Allah, mau melakukan kehendak Allah, supaya kita bisa jadi sesuai kehendak Allah, kita bisa melakukan sesuai dengan kehendak Allah, kita bisa memiliki apa sesuai kehendak Allah, maka Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita, Katakan amin. Itu yang kita bicarakan. Itu yang dibicarakan. Kalau kita sering bicarakan terus ayat ini sepanjang hari ini, lalu kita nyanyikan, ada lagunya, Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Itu cara merenungkan itu apa saudara? Pertama apa? Memikirkan.
Kedua apa? Membicarakan, diomongin. Di meja makan diomongin. Waktu jalan diomongin. Aku dapat ini loh, ayatnya gini. Lalu kita ini kan. Kita ucapkan, kita bicarakan, lalu kita deklarasikan. Karena Allah sanggup mencukupi segala kebutuhan saya, Sabta, dan keluarganya, dan pelayanannya. GBI MPI Musi Palem Indah. Ya kan? Maka saya tidak akan kekurangan yang baik. Karena Allah mencukupi segala kebutuhan saya. Kebutuhan untuk rumah tangga saya, kebutuhan untuk pelayanan saya, kebutuhan orang-orang di sekitar saya. Maka saya tidak akan kekurangan yang baik dari Dia. Ketika saya butuh berkat rohani, Dia berikan saya berkat rohani. Ketika saya butuh berkat jasmani, Dia cukupi segala kebutuhan jasmani buat saya. Ketika saya butuh berkat sosial, orang-orang itu bisa menolong saya dan anak-anak rohani saya, anak-anak jasmani saya, maka Allah akan cukupi segala kebutuhan itu. Dia kirim orang-orang yang saya butuhkan. Allah akan cukupi segala kebutuhan keuangan saya. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Bicara kebutuhan, kita butuh kebutuhan rohani yang paling utama. Yaitu apa? Damai, sejahtera, sukacita. Iman, pengharapan, kasih. Firman. Kalau saudara suka merenungkan firman, maka 4 jenis berkat ini akan mendatangi saudara. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Karena dia bilang gini, ia seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi alir. Kalau kita suka merenung firman itu apa? Memikirkan, membicarakan, mendeklarasikan dan apa? Sering nyanyikan lagu-lagu yang ada firmannya. Doa Yabes, apa? Kiranya saudara bisa renungkan ayat ini. Engkau memberkati aku dengan nyanyi, terus nyanyi. Dan memperluas daerahku. Daerah itu bicara tentang daerah penjualan saudara, wilayah tanggung jawab saudara. Dan kiranya tangannya, yes, ada tangan Tuhan dan melindungi, yang memelihara dan melindungi saudara daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan amin. Ini ayat ketika saudara nyanyikan, itu sampai masuk dalam hati. Katakan amin saudara. Kapan saudara tahu bahwa ayat yang direnungkan itu masuk, terprogram sudah di dalam alam bawah sadar, di pikiran kita? Ketika di sini ada damai sejahtera, ada sukacita. Katakan amin saudaraku. Nah sekarang apa hasilnya? Menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa arti kata berbuah pada musimnya? Ya buah roh. Kita jadi teladan hidup. Akibat kita merenungkan firman, maka muncul keteladanan dari hidup kita. Dan orang lain bisa belajar dan meniru keteladanan kita. Katakan amin. Kita menginspirasi banyak orang. Ya. Lalu karena mereka terinspirasi dengan kita, melihat keteladanan kita, mereka akhirnya jadi teladan lagi buat orang lain. Itu namanya berbuah tetap. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita akan berbuah. Teladannya apa? Teladannya gini. Semua orang di PHK. Kita juga kena PHK kok. Semua orang sakit. Mungkin kita juga kena sakit. Semua orang susah. Kita juga ikut susah kok. Tapi kalau kita orang yang merenungkan firman, kita enggak stres. Kita bukan orang yang reaksinya negatif. Tapi kita bisa menjadi orang yang tenang, yang sabar, yang percaya akan Tuhan. Bahkan kita bisa menguatkan orang-orang yang sama-sama menderita bersama kita. Dan akhirnya menginspirasi banyak orang. Yang mengerti katakan amin. Saya percaya berbuah itu bukan berarti orang susah kita gak susah. Ya enggak. Bisa saja orang lain susah kita ikut susah kok.
Kayak contoh sekarang. Semua karena pandemi semua kan harus tutup. Semua gereja juga tutup. Betul gak saudara? Kita tutup. Ya kita gak mau keluh kesah susah. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya kita belajar merenung. Yang kedua, kita tidak akan layu. Kita tidak akan layu daunnya. Artinya apa? Tidak layu daun bicara tentang apa? Kita ini menjadi orang yang berubah. Menjadi apa? Bijaksana. Kita akan berhenti melakukan tindakan yang bodoh. Kalau kita suka merenung firman, kita tidak layu daun kita. Tidak layu daun kita kalau kita merenung firman. Artinya apa? Kita jadi bijak. Ada hikmat. Ini yang membuat kita berhasil. Daun hijau, daun kadang-kadang seringkali daun bicara tentang karunia Roh Kudus. Ini yang menyembuhkan, yang memulihkan banyak orang. Buah itu adalah buah keteladanan. Itu sifat karakter, saudaraku. Nah di sini dikatakan apa? Tuhan akan memberikan kita apa? Daun tidak layu, keberuntungan, mujizat. Tuhan akan mengubah kita menjadi orang besar, yang kuat menjalani proses dalam kehidupan kita. Tuhan akan mencurahkan kepada kita apa saudara? Ya kan? Segala berkatnya, di mana kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Katakan amin saudaraku. Ya, tidak layu daunnya, kita tidak biasa terperosok dalam hidup. Kita berubah menjadi orang yang terhormat. Itu tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya percaya, saya berdoa biar saudara semuanya diberkati Tuhan. Menjadi orang-orang yang sukses. Saudara mau sukses dalam hidup ini? Saya mau, saudara mau. Kita sama-sama harus sukses. Katakan amin. Sukses itu bukan tujuan. Sukses itu adalah perjalanan untuk melakukan kehendak Allah. Biar sampai satu hari, sukses yang sejati adalah ketika kita ketemu Tuhan. Kita akan dengar Tuhan bicara. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku Sabta, yang baik dan yang setia. Ya kan? Engkau sudah setia atas tanggung jawab yang kecil, perkara yang kecil ini. Ya kan? Aku akan berikan perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini sukses terbesar. Katakan amin. Sukses kita adalah apa? Kalau kita dengar Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Itu sukses terbesar. Kenapa? Karena kita melakukan kehendak Dia. Karena kita tahu untuk bisa melakukan kehendak Dia, mari kita menjadi orang yang butuh nasihat dari Tuhan. Kita menjadi orang yang butuh pergaulan yang sehat. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Katakan amin saudara. Yuk kita akan makan perjamuan kudus. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saya dorong saudara, jadi selama ini biasakan untuk tiap hari itu baca Alkitab. Lalu ambil satu ayat untuk saudara renungkan. Maksudnya dipikirkan. Ya saudaraku. Ya kan, dipikirkan, dibicarakan, dideklarasikan. Lalu saudara mulai nyanyikan, mazmurkan. Sampai itu masuk gitu loh saudaraku. Yesus tuh pernah dikasih perumpamaan tentang penabur benih. Saya tahu benih itu adalah firman Tuhan katanya kan. Tapi jatuhnya itu ke tanah. Ada yang pinggir jalan. Ada yang di semak berduri. Ada yang tempat berbatu dan tanah yang baik. Saudara tahu gak arti ayat ini?
Ini bicara tentang ini. Setiap orang itu pasti punya 4 jenis tanah ini. Ada orang yang kalau bicara tentang mujizat, tentang sukses, itu kalau firman ditabur tentang sukses, tentang mujizat, tentang pertolongan Tuhan, buat dia, tentang berkat, itu benih ini bisa jatuh ke tanah yang baik. Tapi ketika firman Tuhan datang tentang pengorbanan, memberi, berkorban, memberi sampai sakit, itu jatuhnya di pinggir jalan. Saudara bisa nangkap gak? Jadi di orang yang sama, penerimaan firman yang dia dengar, saudara, itu bisa berbeda jatuhnya. Satu orang, ya kan, senang kalau dengar khotbah, saudaraku, tentang visi, ya kan, tentang penginjilan. Tetapi ketika datang firman tentang pengampunan, itu tidak jatuh ke tanah yang baik seperti firman tentang penginjilan. Tentang pengampunan jatuhnya ke tanah yang berbatu. Atau tanah yang berduri. Saudara bisa nangkap maksud saya ini. Yang tanah berduri ini bicara tentang apa? Orang-orang yang gak mau susah. Yang mau gimana bisa nikmatin dunia, bisa nikmati kaya dan lain sebagainya. Ketika disentuh untuk dikorbankan yang hal itu, tidak masuk ke tanah yang baik, jatuh ke tanah yang berduri. Kalau bicara tentang pengampunan, ampuni, kasihi, kesian, belas kasihan, murati, nggak jatuh ke tanah yang baik. Tapi jatuhnya kemana? Tanah yang berbatu, keras. Karena mungkin dari kecil sudah dikejemin. Nah oleh karena itu saudaraku yang kasih beri, setiap kali kita baca firman, setiap kali kita baca firman, mau renungkan firman, minta Roh Kudus, apapun firman yang kau mau tabur, biar itu jatuh ke tanah hati yang baik. Setiap khotbah yang aku dengar, apapun itu pengajarannya, kalau memang itu murni firman Tuhan, yang Tuhan mau bicara untuk saya akan siapkan tanah hati yang baik buat Tuhan. Katakan amin. Kadang-kadang kita juga dengar firman itu, siapin tanah, gak semua baik. Tergantung apa? Saudara, pertama dia lihat orangnya siapa yang nyampein. Kalau orangnya kita setuju, masuk tanah yang baik. Kita akan siapin tanah yang baik. Tapi kalau kita lihat lagi kedua, temanya dia apa? Dia ngomong apa nih? Yang gak kita suka. Ya kan, itu bisa masuk ke tanah yang lain. Kalau kita suka, ya masuk tanah yang baik. Tapi kalau saudara mau menjadi orang yang sukses hidupnya, punya firman dalam hidupnya, firman apapun, saudaraku, saudara mau dipakai Tuhan luar biasa, diberkati Tuhan, saya hidup berjalan berkehendak Tuhan, siapkan tanah hati saudara yang baik. Tanah hati ini penting, sudah sikap hati. Memang tiap hari perlu Roh Kudus kita nih. Berikan Roh Kudus. Tiap kita makan perjamuan, minta Tuhan berikan tanah hati yang baik buat kami. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, jamah, alirkan. Tuhan, biar ada hujan Roh Kudus, basahi tanah hati kami. Bukan masuk ke pinggir jalan, bukan ke semak berduri, bukan ke tempat yang berbatu, tapi tempat tanah yang baik. Mungkin saudara kalau dengar firman selalu dibantah, dikritik orang itu. Lalu ada perbantahan di hati. Lalu saudara sungut-sungut dengan itu. Belajar lembut hatinya. Cabut semua duri-duri. Mungkin saudara banyak dilukai, sehingga kau banyak sinis. Hari ini aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, lewat perjamuan kudus ini, sucikan dan kuduskan setiap hati kami Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan mengambil roti,
Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimuntahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada malam ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Sampai ketemu besok. Besok kita jam 10 pagi. Jam 10 pagi menara doa online-nya. Tuhan berkati saudara.